Baik teman-teman semua, sebelumnya kami buka terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Jadi pada kesempatan kali ini, kelompok kami yaitu kelompok geomagnetik akan membahas hasil diskusi kami yang akan kami presentasikan pada hari ini. Oke, kelompok kami beranggotakan saya sendiri, Muhammad Abqori Narendra Avandi, nomor presensi 7. Saya Muhammad bin Chandra Nur Cahyo, presensi 13. Saya Muhammad Nabi Rasya, presensi 8. Dan saya Muhammad Fahrul Rizal Fahnasi, nomor presensi 9. Oke, dimulai dari pengertian. Survei geomagnetik sendiri adalah metode geofisika non-destruktif atau secara tidak langsung yang digunakan untuk memetakan variasi medan magnet di permukaan bumi. Teknik ini sangat berguna dalam eksplorasi mineral, studi struktur geologi, hingga deteksi anomali bawah permukaan. Lalu, kita akan masuk ke bagian alat-alat utama yang akan digunakan pada survei geomagnetik. Ada 4 alat. Yang pertama ada proton precision magnetometer, yang kedua ada flux gauge magnetometer, yang ketiga ada differential GPS, dan yang terakhir adalah kompas titik. Untuk kompas titik ya fungsinya seperti biasa untuk menentukan arah, mengukur traffic dan lain-lain. Differential GPS untuk mendapatkan koordinat ketinggian dan waktu secara presisi. Untuk proton precision magnetometer dan flux gauge magnetometer, gampangnya proton precision magnetometer itu berguna untuk memunculkan data secara presisi berapa angka medan magnet yang ada di batuan. Nah, untuk flux gauge magnetometer itu yang bakal mendeteksi adanya perubahan nilai medan magnet yang terdeteksi di proton precision magnetometer. Lalu di sini ada metode, kita ngambilnya dari UIN, itu ada diagram alifnya, tapi untuk metode kita akan dijelaskan secara simpelnya saja. Metode yaitu tahap akuisisi data. Proses pengambilan data dilakukan dengan metode grid. Maksud dari metode grid adalah pengukuran yang berbentuk grid pada cakupan area penelitian. Dengan spasi titik pengukuran yang sama, pada proses pengukuran, penempatan base station magnetometer harus dihindarkan dari pengaruh benda-benda yang memiliki efek magnetik yang bisa mempengaruhi pembacaan nilai. Untuk pembacaan nilai titik pengukuran dilakukan sebanyak 5 kali untuk tiap titik lokasi penelitian. Pengukuran ini dilakukan sebanyak 5 kali agar mendapatkan data yang detail di setiap titik lokasi penelitian. Baik, untuk tahap pengolahan datanya, yang pertama pengambilan data magnetik bertujuan untuk mengamati besar medan magnetik total tiap titik lokasi penelitian. Data yang diperoleh dari hasil pengukuran berupa medan magnet total dikurangi oleh medan magnet yang menginduksi sehingga dihasilkan anomali medan magnet. Baik, untuk selanjutnya yaitu tahap pengolahan data. Yang pertama yaitu kontinuasi ke atas. Hal ini dilakukan untuk menghilangkan pengaruh noise serta memisahkan anomali lokal dan juga anomali regional. Pemisahan antara kedua anomali tersebut menggunakan software, misalnya Matic dan juga lain sebagainya. Kemudian yang kedua, reduksi ke kutub, yaitu bertujuan untuk melokalisasi daerah-daerah dengan intensitas medan maksimum tepat berada di atas medan anomalinya, sehingga dapat mempermudah untuk interpretasi data magnetik. Yang ketiga yaitu proses pemodelan. Proses pemodelan ini dilakukan untuk
menentukan garis section pemodelan, yaitu dengan cara menarik garis pada peta kontur anomali pada daerah yang memiliki potensi yang ingin kita temukan. Penarikan garis harus berarah tegak lurus terhadap garis konturnya, sehingga dapat diperkirakan struktur geologi yang sebaik mungkin. Setelah model anomalinya tergambar, langkah selanjutnya yaitu pemodelan struktur geologi bawah permukaan dengan cara memasukkan nilai suseptibilitas batuan dan ketebalan lapisan batuan tertentu yang disesuaikan menurut data yang terdapat pada peta geologinya. Lalu untuk tahap interpretasinya, interpretasi data magnetik dapat dilakukan dengan dua cara. Interpretasi kualitatif yang bertujuan untuk menduga ada tidaknya benda penyebab anomali dan untuk melokalisir daerah yang mempunyai anomali. Yang kedua ada interpretasi kuantitatif yang bertujuan untuk menentukan bentuk atau model dan kedalaman benda anomali atau struktur geologi melalui permodelan matematis. Ya, ini merupakan daftar pustaka yang kami gunakan untuk bahan presentasi pada siang hari ini. Nah, gampangnya itu survei geomagnetik dulu kan. Nah, tadi ada alat-alatnya yang precision magnetometer. Nah, nanti ada orang jalan pakai itu sama mega GPS diferensial itu. Nah, lalu alatnya itu bakal bisa ngedeteksi kalau ada medan magnet di salah satu batuan di bawah permukaan bumi. Nah, kalau udah dapat itu bakal dicatat koordinat dan lain-lain, nilainya berapa. Nah, nanti diolah di software mapping, terus ada software lainnya. Nah, itu bisa dapat model 3 dimensinya. Nah, itu bisa selanjutnya bisa dilaporin ke atasan kita untuk presentasi dan lain-lain. Nah, ini ada ilustrasi tentang survei geomagnetik dari UGM, tapi ini cuma sekilas saja sih. Untuk selanjutnya akan buka sesi tanya jawab. Bila ada teman-teman yang memiliki pertanyaan tentang geofisika geomagnetik ini bisa ditanyakan. Silakan. Ya, mau tanya tentang itu di gambarnya ada diagram alirnya itu mas. Nah itu boleh dong dijelasin apa maksudnya? Oke, jadi tadi pertanyaannya Mas Novel adalah penjelasan lebih lanjut mengenai diagram alir yang ada di PPT kita. Jadi itu kan yang pertama ya survei pendahuluan biasa, terus langsung lanjut ke pengukuran lapangan. Nah, selanjutnya itu kita bakal ngambil data base station. Base station itu adalah titik pertama kita. Jadi di survei ini di geofisika geomagnetik itu titik pertama dan titik terakhir itu sama. Jadi nanti di akhir sesi kita bakal balik ke titik base station ini. Nah, terus setelah itu kan kita bakal dapat itu apa? Medan magnet, nilai medan magnet yang ada di satuan batuan. Nah, itu dicatat, terus kita ngambil nyatet nilai topografinya juga. Nah, setelah itu ada kontinuitas ke atas ya itu tuh maksudnya yang di slide selanjutnya. Kontinuitas ke atas itu ingat saya itu kan dari alat-alat geofisika tadi itu tuh sebenarnya ada noise di udara. Di udara itu ada noise yang menghalangi alat untuk mendeteksi medan magnetnya. Nah, ya itu ini kontinuitas ke atas dapat menghilangkan pengaruh noise serta memisahkan anomali lokal dan anomali regional. Nah, kalau kita udah dapat anomali lokal, itu kita bisa lanjut ke
Syahdan Arif yang selanjutnya. Nah, dilakukan selanjutnya itu langsung reduksi ke kutub sama interpret. Reduksi ke kutub dulu. Nah, yaitu reduksi ke kutub sama interpretasi kualitatif. Kalau sudah dilakukan reduksi ke kutub, itu kan reduksi ke kutub itu kan melokalisasi daerah-daerah dengan intensitas medan magnet yang paling maksimal di suatu daerah agar nanti data-datanya itu mudah diinterpretasi pada berdasarkan data magnetik yang sudah didapatkan. Nah, setelah itu kita bisa lanjut ke pemodelan geologi. Pemodelan geologi itu cocok apa belum? Kalau belum, ya kita cuma bisa dapat model geologinya aja. Tapi kalau misal anomalinya cocok terus bisa dilanjutkan, ya itu kita bakal lanjut ke interpretasi kuantitatif. Yang dimana interpretasi kuantitatif ini itu tadi untuk menentukan bentuk atau model dan kedalaman benda anomali atau batuan yang mengandung anomali atau medan magnet yang tinggi. Nah, itu nanti hasilnya bakal kayak model geologi gitu. Nah, terus selesai. Apakah sudah terjawab Mas Nopal? Alhamdulillah. Terima kasih. Itu saja untuk sesi geofisika geomagnetik. Terima kasih teman-teman atas kontribusinya dan sudah mendengarkan. Mohon maaf bila ada penjelasan saya dan teman-teman saya yang kurang masuk ke dalam pemikiran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.